Haleluya. Rekan-rekan, kita mulai aja ya. Depan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum
hormat akan Engkau selamanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Engkau ajaib, hikmat-Mu tak terselami, jalan-Mu sangat luas. Haleluya. Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib, Engkau kudus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Sinaya rala 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 rala. Sinaya rala 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 rala. Siralaya rala 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 rala. Yesus Raja, juga ku makan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Engkau layak terima kemuliaan, Yesus. Bapak terima kasih. Setelah seharian penuh kami beraktivitas, malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk semakin mengenal Tuhan melalui Bible Study malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih. Roh Kudus urapi kami semua. Urapi kami semua. Urapi kami semua. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Oh Tuhan lawat, lawat, lawat. Lawat. Biar roh kami menyala-nyala. Roh kami menyala-nyala mencari Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan.
Biar kekudusan-Mu selalu melingkupi kami. Biar hadirat-Mu, Tuhan, senantiasa menyertai kami. Orala ya rala barala 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 masyarala bataka ya rala barala 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 barala. Shirala ya rabataka ya rala barala barala barala. Shina ya rala bataka ya rala barala barala. Oh jiwaku pujilah Tuhan, mazmurkan namanya yang hebat. Puji-puji Dia, sebab perbuatannya ajaib, buat kasihnya besar. Haleluya. Oh jiwaku pujilah Tuhan, muliakan namanya, nyanyikan kebaikannya, mazmurkan keluhurannya. Siralaya rala barala 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 barala. Bersyukurlah kepada Dia, bersyukurlah kepada Dia, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya dan kasih setianya. Haleluya. Biar tidak ada seorang pun yang terlewat dari jamahan-Mu malam hari ini. Tuhan jamah. Biar hati kami menjadi tanah yang gembur untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar hidup kami menjadi kirbat yang baru. Untuk Tuhan beri pesan-pesan yang baru, pewahyuan yang baru, tuntunan yang baru. Biar hari-hari ini Tuhan bentuk kami. Untuk kami hidup dengan paradigma yang baru dalam Tuhan. Paradigma yang baru oleh Roh Kudus. Ora pata kaya rala pasika rala pata kaya rala barala barala. Shirala pata kaya rala barala barala. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang sebentar akan mengajar kami. Kuasai sepenuhnya hati dan pikirannya. Untuk semua yang kami dengar dan apa yang akan dibagikan oleh hamba-Mu ini, semuanya berasal daripada Engkau. Dan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya persilahkan Pastor David Chang untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau. Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Engkau demi kami telah memberikan pengajaran-Mu yang besar dan mulia. Hari ini kami benar-benar ingin mendengar apa yang Kau katakan kami, karena kami tahu segala sesuatu adalah untuk kebaikan kami, agar kami dapat merubah pikiran kami untuk mengenal kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kuasai lidah bibir hamba dan kuasai hati umat-umat-Mu hari ini, sehingga apa yang Engkau katakan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Jauhkanlah kami dari percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah masuk Efesus 5, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri surat Efesus. Topik hari ini adalah berjalan dalam kasih. Jadi seperti sebelum-sebelumnya kita telah belajar berjalan dalam unity, berjalan dalam kekudusan. Hari ini kita adalah berjalan dalam kasih. Jadi setelah kita mengerti kekayaan kita di dalam Kristus, setelah kita tahu posisi kita yang dibangkitkan dari kuburan menuju ke tahta, setelah kita tahu Kristus lakukan untuk orang non-Yahudi, dan setelah kita tahu bahwa Yesus mengadakan damai antara manusia dengan Allah dan misteri gereja, maka hendaklah kita berjalan dalam unity. Hendaklah kita berjalan dalam kekudusan, yaitu dengan belajar mengenal Kristus. Hari ini hendaklah kita berjalan dalam kasih dengan jadilah peniru-peniru Allah. Nanti habis ini kita akan berjalan dalam kerendahan hati, dan di sini adalah bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dan terakhir adalah senjata perlengkapan Allah. Setelah itu kita selesai Efesus, kita langsung masuk ke dalam surat Filipi, saudara. Oke. Ingat kata sebab itu, ya. Jadi kata penurut dalam Efesus 5 ayat 1 adalah kata meniru, artinya imitating. Jadi sehingga ayat tersebut dapat diterjemahkan, jadilah peniru-peniru atau imitator-imitator Allah, seperti anak-anak yang dikasihi. Ini menetapkan tema untuk bagian ini. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus meniru Bapa kita. Ya, karena kita mewarisi DNA Allah Bapa. Allah Bapa adalah kasih, maka kita hendaklah berjalan dalam kasih. Inilah tema hari ini. Ini adalah dasar dari 3 nasihat dalam bagian ini. Pertama, Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kita harus berjalan di dalam kasih. Yang kedua, Allah adalah terang. Oleh karena itu, kita harus berjalan seperti anak-anak terang. Yang ketiga, Allah adalah kebenaran. Oleh karena itu, kita harus berjalan dalam kebenaran. Ini semua itu digabung sebenarnya adalah bagaimana kita berjalan dalam keserupaan dengan Allah. Tentu saja setiap perjalanan ini adalah bagian dari nasihat Paulus untuk berjalan dalam keserupaan dengan Allah, yaitu kita yang mewarisi DNA Allah. Allah adalah kasih, maka setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Nah, itu 1 Yohanes nanti. Jadi istilahnya, kalau Allah kita lahir dari Allah, kita akan mewarisi DNA Allah. Karena Allah adalah kasih, sepatutnya kita mengasihi. Nah, seperti itu, saudara. Oke, kita baca firman Tuhan bagian pertama, Efesus 5 ayat 1-6. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, jadilah peniru-peniru Allah, jadilah imitator-imitator Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi langsung prakteknya, percabulan saudara pertama, dan rupa-rupa kecemaran kedua, atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, juga jangan ada, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ingat ya, 3, percabulan, kecemaran, dan keserakahan, ditambah perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, di sini dikatakan, karena itu, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, yaitu orang cabul, orang cemar, atau orang yang serakah. Tiga-tiga ini dikategorikan artinya penyembah berhala, saudara, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, saudara. Oke, ini bagian pertama. Berjalanlah dalam kasih. Peringatan ini terkait dengan 2 ayat terakhir dari pasal sebelumnya, di mana Paulus telah memperingatkan kita terhadap kepahitan dan kemarahan. Sungguh tragis ketika sikap-sikap ini muncul di dalam keluarga Allah, karena orang yang pahit itu tidak mungkin mengasihi, saudara. Orang yang masih ada pahit dan amarah di dalam hati, nggak mungkin mengasihi. Dia pikir diri sendiri doang. Anda akan berpikir bahwa berbagi kesedihan karena kehilangan orang dicintai atau berbagi kebahagiaan pernikahan akan memungkinkan orang untuk mengampuni kesalahan masa lalu atau mencoba untuk rekonsiliasi satu sama lain. Tidak, saudara. Untuk mengampuni masa lalu dan rekonsiliasi, itu dibutuhkan kasih sejati di dalam hati. Karena kasih yang akan menutupi banyak sekali dosa, saudara. Jadi orang kalau misalnya tidak ada kasih, dia tidak akan mengampuni orang lain. Dan tidak mengampuni orang lain itu tidak mungkin untuk rekonsiliasi. Jadi segala sesuatu itu, sakit hati itu hanya bisa dibereskan oleh yang namanya pengampunan. Nah, sekarang alasan mengapa orang Kristen harus berjalan dalam kasih, sebenarnya simpel, karena kita mewarisi DNA Allah Bapa, karena Allah Bapa ada kasih. Pertama, kita adalah anak Allah.
Karena kita dilahirkan kembali melalui iman di dalam Kristus, karena itu ia adalah salah satu dari pewaris kodrat ilahi. Karena Allah adalah kasih, adalah logis bahwa anak-anak Allah akan berjalan di dalam kasih. Ketika Paulus mendorong para pembacanya untuk berjalan dalam kasih, dia tidak meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang baru dan sulit bagi kehidupan orang Kristen. Karena saudara, kita yang sudah dilahirkan kembali melalui iman kepada Yesus Kristus, kita telah menerima hati yang baru dan sifat yang baru yang cenderung ingin mengekspresikan dirinya di dalam kasih. Sifat lama pada dasarnya egois dan untuk alasan ini membangun tembok dan menyatakan perang, tetapi sifat baru ini penuh kasih. Karena itu memungkinkan membangun jembatan dan menyatakan perdamaian kepada setiap orang. Alasan kedua mengapa kita harus berjalan dalam kasih, yaitu seperti Kristus, kita adalah anak Allah yang dikasihi. Jadi tidak cukup kita adalah anak Allah, kita adalah anak Allah yang bukan dimurkai, bukan yang dicuekin, bukan yang didiemin, bukan yang tidak diterima, tetapi kita adalah anak Allah yang dikasihi. Jadi Efesus 5 ayat 1 dikatakan, jadilah kamu penurut Allah sebagai anak-anak yang dikasihi. Bayangkan Allah berbicara tentang kita dengan cara yang sama dia berbicara tentang Yesus Kristus. Dia bicara dengan Yesus Kristus juga sama. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi faktanya, Bapa mengasihi kita itu sama persis seperti dia mengasihi Yesus Kristus. Sama seperti dia mengasihi anaknya. Yohanes 17:23. Kita dilahirkan ke dalam hubungan kasih dengan Bapa yang seharusnya menghasilkan kasih kita kepadanya melalui cara hidup kita. Jadi apalagi yang bisa Bapak lakukan untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita? Dia sudah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Apalagi? Apakah meminta terlalu banyak bagi kita untuk berjalan di dalam kasih untuk menyenangkan hati Bapa kita? Nah, alasan ketiga kenapa kita harus berjalan dalam kasih, karena kita dibeli dengan harga yang mahal. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15:13. Tetapi Yesus memberikan nyawanya untuk musuh-musuhnya. Roma 5 ayat 10. Kasih kita kepadanya adalah tanggapan kita terhadap kasih Yesus Kristus kepada kita. Jadi Paulus di sini membandingkan pengorbanan Kristus di kayu salib dengan pengorbanan harum, perjanjian lama yang disajikan di altar bait suci. Ya, gagasan di balik harum ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa pengorbanan itu menyenangkan Tuhan. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah senang bahwa dosa menuntut kematian dan bahwa anaknya harus mati untuk menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kematian Kristus memenuhi hukum Allah yang kudus. Pemenuhan hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia. Dan karena itu dapat diterima dan menyenangkan Bapa. Jadi Paulus mulai dengan berjalan di dalam kasih, karena kasih adalah faktor fundamental dalam kehidupan Kristen. Jika kita berjalan di dalam kasih, kita tidak akan mendurhakai Tuhan atau melukai manusia. Karena 1 Roma 13:8, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 5:5, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita akan memenuhi hukum Tuhan, yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita akan mengasihi sesama. Jadi loving God, loving people ini bisa dilakukan jika kita berjalan di dalam kasih, saudara. Ya. Nah, langsung di ayat 3 langsung ada dosa yang tidak mengasihi. Kalau misalnya di sebelumnya itu dosa yang tidak kudus, dosa yang keluar dari hati manusia seperti amarah, kepahitan, ya, apalagi tadi amarah, kepahitan, dusta, segala macam. Ini adalah dosa yang kita tidak mengasihi orang lain, saudara. Jadi segala sesuatu yang tidak dapat menanggung terang Tuhan tidak boleh memiliki ruang di antara orang-orang percaya. Selain itu, bertentangan dengan kasih. Kasih selalu mencari kebaikan untuk orang lain, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hal-hal yang disebutkan di sini, yaitu dosa, hanya mencari cara untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Itu adalah dosa di mana seseorang menikmati dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain.
Dosa nanti yang disebutkan dari Efesus 5 ayat 3 tidak sesuai dengan kasih dan terang. Orang-orang percaya tidak boleh melakukan hal-hal ini. Saudara, diperhatikan bahkan menyebutkan hal-hal ini saja tidak pantas, saudara. Ini bukan tentang perbuatan, tetapi apa yang didahului oleh itu. Jadi berbicara saja, saudara, sudah tidak mengasihi. Ini tentang apa yang ada di hati dan apa yang keluar dari mulut. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi ketika Paulus menyebutkan hal-hal yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya, dia tidak bertentangan dengan nasihat Tuhan Yesus. Dia tentu saja menyebutkan mereka, tetapi dalam arti yang tidak setuju. Inilah cara untuk berbicara tentang hal-hal ini. Ketika tata cara untuk berbicara ini harus dipraktekkan di gereja, atau ketika hal-hal ini harus dikecam di tempat lain. Jadi kata-kata tentang pelacuran, tentang keserakahan, tentang sesuatu, kita nggak boleh tergoda untuk menyebutkan hal-hal ini dengan enteng, atau sebagai lelucon, atau bahkan mentolerirnya. Ini kata Paulus, saudara. Oke, jadi ngomong aja sudah tidak pantas, saudara. Apalagi di gereja, saudara. Jadi lebih baik kita jangan terpancing untuk menyebut hal-hal ini sebagai lelucon. Dia memperingatkan kita terhadap dosa seksual, saudara. Yaitu percabulan dan kecemaran. Yang begitu umum pada hari itu, dan lazim hari ini. Dosa-dosa ini telah menyerang rumah-rumah orang Kristen dan membawa kesedihan ke gereja-gereja lokal juga. Saudara, di sini keserakahan mungkin tampak tidak pada tempatnya disejajarkan dengan percabulan. Tetapi sebenarnya kedua dosa itu hanyalah ekspresi yang berbeda dari kelemahan dasar yang sama dari sifat jatuh manusia, yaitu nafsu yang tidak terkendali, saudara. Jadi baik keserakahan dan percabulan itu disejajarkan karena dosa ini adalah dosa yang tidak mengasihi, karena dia menginginkan sesuatu dari orang lain. Memuaskan nafsu diri sendiri yang tidak terkendali dengan mengambil apa yang bukan milik mereka dari orang lain. Jadi orang sundal dan orang serakah keduanya ingin memuaskan selera dengan mengambil apa yang bukan milik mereka. Jadi keinginan daging dan keinginan mata akan menggambarkan kedua dosa ini. Dan nasihat Paulus, biarlah tidak ada sedikit pun dari dosa-dosa ini di dalam Anda. Karena kita adalah anak Allah, kita mewarisi DNA Allah, yang ada adalah kasih, maka sepatutnya kita mengasihi. Dosa lidah, saudara. Jadi selain dosa ini, mengatakan saja ya tidak pantas ya. Dalam Efesus 5:4 ia memperingatkan terhadap dosa lidah yang tentu saja merupakan dosa hati. Tidaklah sulit untuk melihat hubungan antara dosa-dosa yang disebutkan dalam Efesus 5 ayat 3, yaitu percabulan, kecemaran, dan keserakahan, dan yang ada di dalam Efesus 5 ayat 4. Jadi, orang yang memiliki selera dosa biasanya mengembangkan jenis ucapan dan humor yang rendah. Yang seringkali orang lain ingin melakukan dosa seksual atau telah melakukannya, senang bertanya tentang hal itu. Dua indikasi karakter orang adalah apa yang membuatnya tertawa dan apa yang membuatnya menangis. Orang kudus Tuhan tidak melihat sesuatu yang lucu dalam bahasa cabul atau lelucon yang sia-sia. Jadi jangan dianggap sebagai jesting. Jesting itu artinya berkata sebagai lelucon. Sebenarnya itu adalah luapan dari hati orang itu tersebut. Karena apa? Apa yang diucapkan itu sebenarnya luapan dari hati, saudara. Omong kosong tidak berarti humor yang tidak bersalah, melainkan percakapan yang tidak masuk akal, yang merendahkan orang dan tidak membangun atau melayani kasih karunia bagi pendengarnya. Paulus tidak mengutuk basa-basi. Aduh, Anda sudah makan belum? Kalau belum makan, ini basa-basi nggak apa-apa. Tetapi sesuatu yang mempunyai motivasi untuk menjatuhkan orang lain atau menyinggung orang lain, nah itu tidak diperkenankan, saudara. Karena banyak percakapan termasuk dalam klasifikasi basa-basi. Dia hanya mengutuk pembicaraan bodoh yang tidak dapat mencapai tujuan yang baik. Dalam kata Inggrisnya adalah jesting.
Jesting adalah terjemahan dari kata yang artinya bisa berbalik dengan mudah, bisa dipelintir dengan mudah. Manipulatif, saudara. Ini menunjukkan jenis pembicara tertentu yang dapat mengubah pernyataan apapun menjadi lelucon kasar. Karunia kecerdasan untuk berbicara adalah suatu berkat, tetapi ketika digunakan dengan pikiran kotor dan motivasi yang rendah, itu akan menjadi kutukan, saudara. Jadi perkataan itu bisa untuk memuji Tuhan, bisa untuk menyampaikan firman Tuhan, bisa untuk membangun orang lain, tetapi perkataan itu juga bisa untuk menjatuhkan orang lain, untuk mendeskripsikan orang lain. Nah, kita tidak boleh melakukan itu karena itu tidak mengasihi, dan karena kita adalah anak-anak Allah, kita harus memakai perkataan kita untuk membangun saudara kita, untuk mengasihi saudara kita, dan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk berdoa, saudara. Ada orang cerdas yang bisa mengotori percakapan apapun dengan lelucon yang tidak selalu membangun, tidak pada tempatnya. Betapa jauh lebih baik kita memakai perkataan kita untuk mengucap syukur, saudara. Ya, jadi untuk tidak lakukan ini kita harus mengucap syukur. Ini tentu saja cara terbaik untuk memuliakan Tuhan dan menjaga perkataan kita untuk tetap murni, saudara. Orang Kristen yang memiliki firman Tuhan di dalam hati mereka akan selalu membumbui ucapan mereka dengan firman Tuhan, karena kasih karunia di dalam hati berarti kasih karunia di dalam bibir. Jadi Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, saudara. Jadi dosa lidah itu berhubungan dengan dosa yang tidak mengasihi juga, dosa seperti keserakahan, percabulan, dan kecemaran, saudara. Ya. Nah, di sini disebutkan dosa tersebut merupakan bentuk penyembahan berhala, saudara. Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang dengan sengaja dan terus-menerus hidup dalam dosa ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan dapat dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21, ini terjemahan literal. Jadi orang sundal adalah terjemahan dalam kata Yunani adalah pornos, dari mana kita dapat mendapat kata pornografi. Itu berarti orang yang melakukan percabulan, seks terlarang. Orang yang cemar secara moral dan orang yang serakah akan bergabung dengan orang-orang sundal dalam penghakiman. Paulus menyamakan ketamakan dan penyembahan berhala karena dosa-dosa ini artinya adalah melakukan penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Anak Allah tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Jadi kita orang mungkin bisa jatuh dalam dosa sesekali, tetapi anak-anak Allah tidak mungkin secara rutin membuat dosa yang demikian, saudara. Jadi peringatan-peringatan ini berhubungan dengan kebiasaan melakukan dosa dan bukan tindakan dosa yang dilakukan sesekali. Daud melakukan perzinahan, namun Tuhan mengampuni dia dan suatu hari membawanya ke surga. Tentu saja Daud dihukum karena dosanya. Ya, waktu saya bahas di dalam Raja Daud itu, tetapi dia tidak ditolak oleh Tuhan karena dia diterima oleh Tuhan karena pengampunan. Pada zaman Paulus ada orang Kristen palsu yang berpendapat bahwa orang percaya dapat hidup dalam dosa dan lolos dari dosa. Para penipu ini memiliki banyak argumen untuk meyakinkan orang-orang Kristen yang bodoh bahwa mereka dapat berbuat dosa berulang kali dan masih masuk dalam kerajaan Allah. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia, mereka berdebat. Oleh karena itu pergilah berbuat dosa agar kasih karunia Tuhan makin berlimpah atas kamu. Nah, itu penipu, saudara. Kenapa argumennya itu salah? Karena dengan kita adalah anak Allah, berarti kita mewarisi DNA Allah yang adalah kasih. Jadi tidak mungkin kalau Allah itu kasih, kita tidak mengasihi, saudara. Nah, Paulus menjawab argumen bodoh itu dalam Roma 6. Dosa dalam kehidupan orang percaya berbeda dengan dosa dalam kehidupan orang yang belum diselamatkan. Memang Tuhan menghakimi dosa dimanapun dia menemukannya. Dan dia tidak ingin menemukan dalam kehidupan salah satu anaknya sendiri. Tetapi seorang Kristen bukannya tidak berdosa, tetapi dosanya itu akan semakin sedikit, dan semakin sedikit. Karena dikikis oleh sanctification, saudara. Dikikis oleh pembelajaran kita mengenai Kristus. Akan semakin dikikis dengan hubungan intim kita dengan Kristus. Dan semakin dikikis dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang Kristen adalah anak raja dan berada di bawah martabatnya untuk memanjakan diri dalam praktek-praktek dunia, dosa yang hilang yang berada di luar kerajaan Allah. Jadi itu sebenarnya kalau kita anak raja, kita melakukan itu, kita sebenarnya merendahkan martabat kita.
ke bawah banget, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah terang, dan Allah adalah kebenaran. Nah, kita udah sampai kepada mengapa kita harus mengasihi, mengapa dosa-dosa, percabulan, kecemaran, dan keserakahan, dan mulut kita merupakan dosa yang tidak mengasihi. Sekarang kita akan masuk ke dalam kita hidup sebagai anak-anak terang. Sebentar, saudara. Efesus 5 ayat 7 sampai 14. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Buah roh. Hanya terang yang dapat menghasilkan buah roh. Dengan kata lain begitu. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, saudara. Sebab, sekali lagi Paulus berkata, menyebutkan saja pun apa yang dibuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu akan ditelanjangin, yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Bagian kedua, karena kita adalah anak raja, kita adalah anak Allah yang adalah kasih, karena itu kita selain hidup dalam kasih, kita harus hidup dalam terang, saudara. Ya, berjalanlah di dalam terang, ayat 7-14. Perikop ini adalah dorongan. Jadi berjalan di dalam terang adalah dorongan utama untuk berjalan di dalam kasih, saudara. Kenapa kita harus berjalan dalam kasih? Karena kita adalah terang. Saudara. Jadi karena Paulus menasihati para pembacanya untuk berjalan sebagai anak-anak terang. Anda ingin membaca 2 Korintus 6 ayat 14-7 ayat 1 untuk bagian paralel yang menjelaskan kontras yang ada antara anak-anak Allah dan anak-anak orang-orang yang belum diselamatkan. Paulus mengatakan bahwa kita berada di dalam kegelapan, tidak mengatakan bahwa kita berada dalam kegelapan, tetapi bahwa dulu kita adalah kegelapan. Sekarang setelah kita diselamatkan, dikatakan persekutuan apa yang memiliki antara terang dan gelap. Karena itu saudara, kalau orang yang belum menikah, firman Tuhan berkata, persekutuan apa yang bisa ada antara terang dan gelap. Karena itu kita tidak boleh pacaran aja, jangan bolehlah sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi orang yang belum menikah, lebih baik cari orang Kristen yang sudah lahir baru. Jangan sekali-sekali coba-coba berpacaran dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena terang dan gelap itu, ya kalian akan sengsara lah. Ya, bagaimanapun terang menghasilkan buah, tetapi pekerjaan kegelapan tidak berbuah sejauh menyangkut hal-hal yang rohani. Karena buah roh atau yang terang ada di segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tidak mungkin berada di dalam kegelapan dan terang pada saat yang bersamaan, saudara. Terang menghasilkan kebaikan, salah satu manifestasi dari buah roh. Kebaikan adalah kasih dalam tindakan. Jadi kasih, dia udah mengasihi, dia bertindak, itu kebaikan, saudara. Kebenaran berarti kebenaran tabiat di dalam Allah. Sikap, saudara, sikap, tidak ngomong kotor, nggak ngomong itu. Kebenaran di dalam tindakan di hadapan manusia. Kedua kualitas ini didasarkan pada kebenaran, yaitu kesesuaian dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sebab barang siapa, Yohanes 3:20, sebab barang siapa yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan mereka tersembunyi, tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi selain kita tidak melakukan sesuatu yang tidak mengasihi seperti percabulan, kecemaran, dan keserakahan, kita harus juga berjalan sebagai anak-anak terang
berarti hidup di dalam mata Tuhan tidak menyembunyikan apapun. Jadi relatif mudah untuk menyembunyikan sesuatu dari orang lain karena mereka tidak dapat melihat hati dan pikiran saya. Tetapi di dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu terlanjang dan terbuka di depan mata Dia, Yesus Kristus, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Saudara, kalau saya mau menyembunyikan sesuatu di depan Pak Gembala, bisa aja Pak Gembala bisa saja saya bohongin. Tetapi saya tidak bisa menyembunyikan sesuatu di dalam mata Yesus Kristus adalah anak Allah karena Dia adalah Maha Tahu. Saya tidak bisa menyembunyikan sesuatu di dalam mata Allah, saudara. Oke? Nah, tetapi berjalan sebagai anak-anak terang juga berarti mengungkapkan terang Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selain kita tidak berbuat kecemaran, kita harus memperlihatkan kebaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan karakter dan perilaku kita, kita membawa terang Tuhan ke dalam dunia yang gelap. Sebagai terang Allah, kita membantu orang lain untuk menemukan jalan mereka kepada Kristus. 1, karena pikiran orang belum diselamatkan dibutakan oleh setan dan oleh dosa. Jadi hanya ketika kita menyaksikan dan membagikan Kristus, terang dapat masuk. Sama seperti orang yang sehat dapat membantu orang yang sakit, demikian juga seorang anak Tuhan dapat memimpin yang terhilang keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang luar biasa. Terang menyingkapkan Tuhan, terang menghasilkan buah, tetapi terang juga menyingkapkan yang salah, saudara. Jadi tidak ada ahli bedah yang rela mengoperasi dalam kegelapan karena dia tidak ingin membuat langkah yang salah dan mengambil nyawa. Bagaimana mungkin seorang pelukis seniman mengelukis gambar dalam gelap, saudara, walaupun dia jago ya. Terang mengungkapkan kebenaran dan menyingkapkan sifat sebenarnya dari segala sesuatu. Ini menjelaskan mengapa orang yang masih hidup dalam kegelapan, saudara, mengapa orang yang masih banyak salah, yang belum diselamatkan, cenderung dia akan menjauhi gereja dan Alkitab. Karena gereja adalah terang, Alkitab adalah terang. Mereka takut untuk belajar Alkitab. Mereka takut untuk ke gereja, takut sifat-sifat itu ketahuan, saudara. Jadi terang Tuhan mengungkapkan karakter sejatinya dan paparannya tidak terlalu melengkapi. Saat kita orang Kristen berjalan dalam terang, kita menolak untuk bersekutu dengan kegelapan. Dan kita mengungkapkan hal-hal gelap dosa sebagaimana adanya. Kita akan menolak untuk korupsi, saudara. Ya, walaupun sepertinya di depan mata kita itu kayaknya, aduh, enak banget gitu. Kita akan menolak. Karena apa? Martabat kita itu dijatuhkan, saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah. Yesus berkata, aku datang untuk menjadi terang di dalam dunia. Dia juga berkata kepada murid-murid, kamu adalah terang dunia. Ketika dia ada di bumi, kesempurnaan dan karakter dan perilaku Tuhan Yesus menyingkapkan keberdosaan orang-orang di sekitarnya. Jadi hati-hati. Terang kita akan membuat orang-orang itu ngumpet, saudara. Karena mereka akan melihat terang dan malu. Inilah salah satu alasan mengapa para pemimpin agama, yaitu orang Farisi, membenci Tuhan Yesus dan berusaha menghancurkannya. Karena mereka takut akan terang. Takut apa? Ketahuan busuk-busuknya mereka. Jadi, jika aku tidak datang dan berbicara kepada mereka, mereka tidak memiliki dosa. Karena mereka tidak diterangi. Tapi sekarang mereka tidak memiliki jubah untuk dosa mereka. Mereka tidak memiliki alasan lagi untuk tidak berdosa karena sudah diterangi oleh Yesus Kristus. Jadi sama seperti orang sehat secara tidak sadar mengekspos cacat atau penyakit dari orang yang dia kunjungi di rumah sakit, demikian juga orang Kristen akan menyingkapkan kegelapan dan dosa di sekitarnya hanya dengan hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang hidup dalam terang, saudara. Paulus mengatakan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang seimbang secara positif, yaitu berjalan dalam terang, negatif untuk mencela dan mengekspos kejahatan-kejahatan orang dalam kegelapan. Tidaklah cukup untuk mengekspos kejahatan mereka yang berada di kegelapan dan kita harus berbuah. Tetapi Efesus 5:12 memberi kita peringatan. Jangan sampai mulut kita mengekspos perbuatan-perbuatan kegelapan yang akhirnya kita cenderung untuk mempromosikannya. Berhati-hatilah dengan cara Anda menghadapi perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan hasil. Moto hari ini tampaknya adalah katakan apa adanya. Namun hati-hati saudara, namun itu bisa menjadi kebijakan yang berbahaya dalam menyingkapkan hal-hal yang kotor dari kegelapan. Jangan sampai kita secara tidak sadar
mengiklankan dan mempromosikan dosa, saudara. Jadi lebih bagus di gereja janganlah ada kata-kata tentang, walaupun kita sebenarnya mau mengekspos orang-orang yang salah dalam percabulan, dalam kecemaran, dalam apa, tapi kata-kata itu, kata Paulus itu, berbicara tentang itu pun sudah memalukan, saudara. Dan jangan sampai kita mempromosikan dosa itu, saudara, mengiklankan dosa itu secara tidak sadar. Ini mungkin agak berat pemikirannya, tapi kira-kira seperti itulah apa yang Paulus katakan. Paulus berkata, memalukan bahkan untuk membicarakan hal-hal itu. Beberapa pengkhotbah menikmati sensasi sedemikian rupa sehingga khotbah mereka membangkitkan selera dan memberikan banyak informasi tentang dosa, bukan kepada orang yang tidak bersalah daripada yang mereka butuhkan. Kadang-kadang saya juga bisa jatuh dalam hal ini, saudara. Tetapi aku ingin kamu bijaksana tentang apa yang baik dan sederhana tentang kejahatan. Jadi ketika Anda memikirkan terang, Anda berpikir tentang bangun untuk hari yang baru. Dan Paulus menyajikan gambaran ini. Mengutip Yesaya 60 ayat 1, Anda memiliki gambaran yang sama dalam Roma 13:11 ayat 13 dan 1 Tesalonika 5 ayat 1-10. Ini paralel dengan seluruh surat-surat Paulus dan juga dengan perjanjian lama. Jadi confirm, saudara. Pagi Paskah itu ketika Kristus bangkit dari kematian adalah fajar hari baru bagi dunia. Terang. Orang Kristen tidak tidur dalam dosa dan kematian. Kita telah dibangkitkan dari kematian melalui iman di dalam Dia. Kegelapan kuburan telah berlalu dan kita sekarang berjalan di dalam terang keselamatan. Keselamatan adalah awal dari hari yang baru dan kita harus hidup sebagai orang-orang termasuk dalam terang, bukan milik kegelapan. Orang percaya tidak memiliki urusan dalam kegelapan. Dia adalah orang yang telah dipisahkan, orang kudus, yang berarti dia mengambil bagian dari warisan orang-orang kudus di dalam terang. Dia adalah anak Allah karena dia telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dapat diterjemahkan dengan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, saudara, bagian yang terakhir ada berjalanlah di dalam hikmat, saudara. Karena itu, saudara, perhatikan dengan seksama. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu. Ini artinya kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagian terakhir, saudara ya. Nah, berjalanlah di dalam hikmat. Kata perhatikanlah ini dalam bahasa Latin adalah circumstance dan inspection. Artinya adalah periksalah sekelilingmu. Jadi perhatikanlah dalam kata ini berarti memeriksa sekeliling. Periksalah sekelilingmu. Berasal dari dua kata Latin yang berarti memeriksa sekeliling. Kata Yunani membawa gagasan presisi dan akurasi. Jadi istilahnya periksalah hidupmu. Periksalah bahwa Anda telah berjalan di dalam Tuhan dengan presisi, dengan akurasi, dengan hati-hati, dengan ketepatan. Itu adalah artinya, saudara. Sebaliknya, jadi jangan sembrono. Kita sembarangan, wah saya udah berjalan di dalam Tuhan. Tapi periksa dengan akal sehat yang jernih, kita periksa apakah kita benar-benar sudah berjalan di dalam Tuhan. Sebaliknya akan berjalan sembarangan tanpa bimbingan, tanpa pemikiran tepat. Kita tidak bisa meninggalkan kehidupan Kristen sebesar kebutuhan. Oh, saya udah Kristen, ya udahlah. Gitulah, ya saya udah diselamatkan. Ya nggak bisa begitu aja. Kita harus membuat keputusan yang bijaksana dan berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi Paulus tampaknya berkata, jangan berjalan dalam tidurmu, bangun, buka matamu, manfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Ya, sangat menyedihkan melihat banyak orang yang mengaku Kristen hanyut. Hanyut itu dia tidak sadar, saudara. Hidup dalam orang-orang yang berjalan dalam tidur, tidak pernah benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk hidup bagi Kristus dan melayani Dia. Kesempatannya tidak dia manfaatkan untuk melayani Kristus dan melayani Dia. Jadi apa artinya hidup dia? Ya, Paulus mengemukakan beberapa alasan mengapa kita harus cermat dalam hati-hati dalam berjalan. Karena itu adalah tanda hikmat yang pertama. Hanya orang bodoh yang hanyut bersama angin dan air pasang. Orang bijak menandai jalannya, mengarahkan layarnya, dan memandu kemudinya sampai ia mencapai tujuannya. Ketika seorang pria ingin membangun rumah, pertama-tama dia akan menggambar rencananya sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Namun berapa banyak orang Kristen yang merencanakan hari-hari mereka sehingga mereka menggunakan kesempatan mereka dengan bijaksana,
Benar, kita tidak tahu, kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada suatu hari, tapi juga benar bahwa kehidupan yang terencana dapat menangani kejadian yang tidak terduga dengan lebih baik. Seorang berkata, ketika nahkoda tidak tahu pelabuhan mana yang dia tuju, tidak ada angin yang menjadi angin yang tepat, saudara. Jadi kita harus rencana hidup kita. Wah, saya harus mengenal Kristus secara keseluruhan. Berarti saya harus baca Alkitab keseluruhan. Saya harus belajar Alkitab sehingga saya tahu kehendak Allah itu seperti apa, dan saya harus berdoa tiap hari. Itu harus kita rencanakan, saudara. Ya, dan kita harus uji apakah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, jangan kita rutinitas, tapi kita tidak periksa apakah rutinitas itu kita benar atau tidak. Kenapa? Karena hidup ini singkat, saudara. Nggak lama. Ya, jadi kita harus membeli peluang, memanfaatkan itu. Jadi kata kesempatan ini dalam bahasa Inggris kita belajar berasal dari bahasa Latin. Kata kesempatan itu berarti menuju pelabuhan, saudara. Jadi artinya apa? Ini menunjukkan sebuah kapal yang memanfaatkan angin dan pasang surut untuk tiba dengan selamat di pelabuhan. Singkatnya, hidup adalah argumen yang kuat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Pada zaman Paulus ini berarti bahwa penganiayaan Romawi sedang terjadi. Betapa bodohnya menyia-nyiakan kesempatan untuk memenangkan yang hilang ketika kesempatan itu segera diambil oleh kemajuan dosa dalam masyarakat. Jika hari-hari ini jahat, ketika Paulus menulis surat ini, bagaimana keadaan mereka hari ini, saudara? Jadi hari ini dosa di anak muda itu tentang game, tentang Facebook, tentang sosial media. Bugem juga pernah mengatakan tentang VR, yang metaverse kayak gitu, itu akan menjajah kita. Jadi kita harus menggunakan kesempatan yang singkat ini untuk memenangkan anak muda. Karena itu GB Tanah Abang sudah melakukan tindakan tepat dengan mengupgrade Tanah Abang pemuda ini agar apa? Untuk merebut pemuda-pemuda itu di dalam masyarakat yang cenderung bahaya, saudara, akhir-akhir ini. Nah, itu sudah dilakukan GB Tanah Abang, dan saya salut sekali dengan Pak Gem untuk hal ini, saudara. Allah telah memberikan kita pikiran. Memahami menggunakan pikiran kita untuk menemukan dan melakukan kehendak Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen yang memilih gagasan menemukan kehendak Tuhan adalah pengalaman mistik. Jadi, saya tahu itu pengalaman mistik yang mengesampingkan pemikiran logis, saudara. Ide ini salah dan berbahaya, saudara. Belum tentu suara itu adalah suara Allah. Bisa juga jadi suara setan atau suaramu sendiri. Tetapi kita menemukan kehendak Allah saat Dia mengubah pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi melalui pembaharuan akal budimu, sehingga engkau dapat mengetahui mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Jadi kita menemukan kehendak Allah saat Dia mengubah pikiran kita, dan transformasi ini adalah hasil dari firman Tuhan dan doa, saudara. Jika Tuhan memberi Anda pikiran, maka Dia akan mengharapkan Anda untuk menggunakannya. Ini berarti bahwa mempelajari kehendaknya melibatkan pengumpulan fakta, memeriksa dan menimbang dan berdoa untuk memohon hikmatnya. Yakobus 1 ayat 5. Saudara, sebagai penutup, Tuhan tidak ingin kita hanya untuk mengetahui kehendaknya. Dia ingin kita memahami kehendaknya, karena Tuhan pasti memiliki rencana untuk hidup kita. Ingat, kita dibangkitkan dari kubur bukan dicuekin gitu aja, tetapi Tuhan memiliki rencana bagi kita. Dia akan bekerja melalui kita. Dia akan bekerja di dalam kita. Paulus menyinggung rencana ini yang Efesus 2 ayat 10, jika Tuhan menyelamatkan saya, jika kita semua diselamatkan, Dia memiliki tujuan dalam hidup saya, dan saya harus menemukan tujuan itu dan kemudian membimbing hidup saya sesuai dengan itu. Saudara, Dia mengungkapkan rencana melalui firman-Nya. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan, Bible study. Rohnya di dalam hati kita. Kita harus berdoa, saudara. Dan proses hidup 3. Ya, dan proses yang bekerja. Orang Kristen dapat berjalan dengan hati-hati dan akurat. Karena apa? Dia tahu apa yang Tuhan ingin dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti pembangun yang mengikuti blueprint cetak biru, dia menyelesaikan apa yang direncanakan oleh arsitek, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi demikian firman Tuhan berjalan dalam kasih. Jadi berjalan dalam kasih bukan hanya untuk tidak berbuat dosa, tetapi kita harus berjalan dalam terang untuk memunculkan terang Kristus di depan dunia-dunia gelap. Dan itu adalah tanda hikmat.
hidup kita singkat dan kita harus lakukan sekarang juga, dan itu akan membawa kita ke dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Next week adalah berjalan di dalam kerendahan hati, dan ini akan banyak berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pastor David Chang. Saya percaya malam hari ini kita diberkati melalui pembahasan berjalan dalam kasih. Nah, kalau ada rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara yang mau bertanya, saya persilahkan bisa langsung buka mic-nya saja. Haleluya. Ya, bisa langsung buka mic, kemudian tanya aja. Ya, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting, sangat esensi. Ya, berjalan dalam kasih. Ya, sambil saya ngomong, kalau Bapak Ibu Saudara mau nanya langsung buka mic, nggak apa-apa. Saya diselak aja nggak apa-apa. Jadi kita perhatikan hari-hari ini bagaimana lingkungan kita hidup. Apakah lingkungan yang tadi ya, yang orang-orangnya itu masih suka ngomongin percabulan, ngomongin hal-hal yang nggak pantas gitu. Kalau kira-kira lingkungannya seperti itu, Alkitab bilang gini, tinggalkan ya lingkungan yang seperti itu, carilah teman-teman ya seperti di Bible Study ini, ngumpul aja di sini, bertumbuh di sini mengenal Tuhan. Ya, karena kita bilang tinggalkan itu membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Enggak sepantasnya gitu ya. Kita orang-orang yang sudah mengenal Yesus itu hidup di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Gitu. Tadi Rasul Paulus katakan bahkan disebut saja pun jangan gitu ya. Jangan sampai bahkan kita kepancing, kita terbiasa dengan mereka, kita ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kosong gitu. Jangan. Rasul Paulus menasihati kita justru di waktu-waktu seperti ini, mari kita hidup sungguh-sungguh, mari kita ngerti kehendak Tuhan. Ya, saya ingat waktu Pastor David Chang tadi bahas ini, saya ingat aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, karena dia melakukan segala kehendakku. Bayangin, saudara. Daud itu melakukan segala kehendak Tuhan. Enggak satu loh, saudara. Segala kehendak Tuhan. Waktu kapan? Pada zamannya. Nah, demikian juga nasihat Rasul Paulus sama malam hari ini. Ayo, kita mengerti yuk, kita cari tahu yuk, gitu kan. Apa kehendak Tuhan di zaman Mintarjo, zamannya saya, zamannya Bapak Ibu Saudara semua, zamannya Pastor David Chang sekarang. Kita lakukan gini, segala kehendak Tuhan. Karena setiap zamannya, ya, setiap orang itu ada zamannya. Dan ini adalah zamannya kita masing-masing. Biarlah kita mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Gitu. Kita melakukannya. Tadi ya Pastor David Chang selalu tegaskan gini, hidup itu singkat. Ya, janganlah kita di hidup yang singkat ini kita pakai gini. Kita malah lupa tujuan hidup. Kita mabuk oleh anggur, gitu ya. Kita mabuk sama lupa gitu ya. Kita lupa sama tujuan Tuhan. Kita lupa itu bisa bicara tadi. Artinya juga kita mabuk oleh tujuan-tujuan duniawi. Aku pengen dikenal banyak orang, aku pengen disanjung-sanjung, aku pengen dihormati karena kekayaanku, tujuannya seperti itu. Pergaulan-pergaulan yang salah gitu ya. Itu bikin mabuk gitu ya kan. Nah, Rasul Paulus ingatkan kita untuk gini. Hari-hari ini justru kita harus gini, sungguh-sungguh sama Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi lawannya mabuk, ya, lawannya mabuk anggur.
lawan lupa sama tujuan justru gini. Engkau, kita, saya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara semua hari-hari ini harus ngejar satu hal. Apa itu? Penuh, selalu penuh dengan Roh Kudus. Ya, bagaimana caranya kita selalu penuh dengan Roh Kudus? Kita menjaga hati kita. Kita harus selalu sadar. Jangan sampai gini, kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Saya suka dalam bahasa sehari-harinya ya. Saya bacakan Efesus 5 ayat yang ke-20 dikatakan gini. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, sebentar ya, dalam bahasa sehari-hari. Pakailah kata-kata dari Mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Wow. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Itu hari-hari ini loh, saudara. Hari-hari ini, ya, biarlah kata-kata kita itu dari Mazmur, nyanyian puji-pujian, dari lagu-lagu rohani tadi. Ini gini, orang yang penuh sama Roh Kudus maunya ini. Kalau saudara hari-hari ini nggak keluar Mazmur, tadi ya, saya nggak ngerti Pastor David akan nyanyi ini, akan menyampaikan ini, tapi tadi saya ajari kita untuk Mazmur, nyanyikan kebaikan Tuhan waktu awal memulai. Nah, ternyata malam ini dibahas tentang ini. Jadi mari kita hari-hari ini kita isi ya, kita isi hidup kita dengan ini nih, ya. Mazmur, nyanyian puji-pujian dan lagu rohani dalam percakapan-percakapanmu. Ya, dalam hidup kita. Kita sering melakukan ini. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Wow, keren sekali. Ya, dengan hati yang gembira, bukan sedih. Tetapi dengan gembira. Kita itu suka menaikkan nyanyi-nyanyian kepada Tuhan. Ya, Yesus baik gitu. Yesus baik. Kita nyanyi aja saudara. Ya, nyanyi dengan sukacita. Dan ini ayat 20 luar biasa. Saya akan bacakan sebagai penutup ya. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus. Tuhan kita. Ya, ayat 21 ayat terakhir. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Keren. Ya, kita itu harus tunduk sama satu sama lain. Saya tunduk sama Pak David, saya tunduk sama siapapun. Saudara-saudara rohani, saya selalu menundukkan diri. Ya, kalau dikasih tahu nggak coba melawan. Tapi oke, diterima aja, saling menghormati. Ya, itu semua kita lakukan karena kita adalah anak-anak yang hidup di dalam terang. Ya. Dan luar biasa satu ayat terakhir atau gini. Untuk dari mulut kita keluar sesuatu yang baik. Tuhan Yesus ngomong gini, bukan yang masuk yang menajiskan, bukan paikut yang menajiskan. Bukan kaki babi yang menajiskan, bukan apa itu? Wah, yang jeroan babi yang dicacah-cacah itu, wah, sekba yang menajiskan, ya, bukan sate biawak, sate anjing yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Ya, yang menajiskan apa? Yang keluar dari mulut, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kotor. Nah, hati-hati itu. Kemudian bagaimana sih supaya kita keluar dari yang baik? Tuhan bilang gini, jaga hatimu. Karena semua itu keluar dari hatimu. Ya, dari hati kita semuanya. Nggak bisa dibohongin, saudara. Saya bukan bisa menerawang orang. Tetapi waktu ketemu seorang, kemudian saya ngobrol sebentar, saya tahu orang ini seperti apa. Dari apa? Dari apa yang dia katakan. Orang ini suka baca firman nggak? Saya tahu, ya, saya tahu, bukan ngeroh, bukan, tetapi saya tahu dari apa? Dari kata-katanya dia. Orang yang sering membaca firman, sering menyembah Tuhan, itu kata-katanya kan beda.
dengan orang yang nggak pernah baca firman, orang yang nggak pernah nyanyi puji-pujian kepada Tuhan, gitu. Jadi penting untuk kita mengisi hidup kita dengan firman, nyanyian puji-pujian, mazmur, kita baca firman Tuhan, supaya yang keluar dari mulut kita adalah berkat, yang keluar dari mulut kita membawa kesembuhan, yang keluar dari mulut kita membawa damai sejahtera, membawa perdamaian untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu artinya gini, kita berjalan di dalam kasih, kita dinaungi kasih. Satu kata, penuhlah dengan Roh Kudus hari-hari ini. Jagalah terus penuh. Ya, kita itu dipenuhi Roh Kudus nggak sekali penuh, selamanya penuh. Tetapi kita harus menjaga hidup kita untuk hidup selalu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ayo kita akan akhiri, kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan engkau penjunan, engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kita katakan engkau penjunan, engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Mari kita sembah Tuhan. Bentuk hatiku
Ya Tuhan, seperti dirimu, oh Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku, hanya untuk kemuliaan-Mu. Shiralayaralabaralabara, Shiralayaralabaralabaralabara, Shiralayaralab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 arlabarra. Biar firman-Mu menerangi setiap kami malam hari ini, membuat kami mengambil keputusan untuk mencari lingkungan yang baik untuk hidup kami. Biar kami boleh memiliki kehidupan yang baik, perkataan yang baik, kebiasaan yang baik. Hidup kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami berkata-kata, mengucapkan puji-pujian, mazmur, nyanyian-nyanyian untuk Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami sungguh-sungguh mau menjadi tujuan kami satu-satunya, yaitu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam zaman kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sampai hari ini kami ada semuanya karena kasih karunia-Mu. Biar hidup kami semakin mendekat kepada Engkau. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Hari-hari ini secara khusus berkati kesehatannya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, kerugian. Kami tolak dalam nama Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor David Chang berlimpah-limpah. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Dan biarlah hamba-Mu Pastor David Chang melakukan kehendak-Mu pada zamannya ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Biar hidupnya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Juga untuk setiap kami malam hari ini yang ada di kelas ini. Tuhan, apapun kondisi kami hari ini, Tuhan lawat. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau menyembuhkan setiap kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekuatan, keperkasaan, hikmat, marifat. Oh, kerendahan hati. Telinga seorang murid. Tuhan curahkan. Memenuhi hidup kami. Ora pasika rapata kaya hira la pasyara la bara. Ora la pata kaya la bara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Damai sejahtera yang melimpah-limpah Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih. Dan sebentar kami mau akhiri kelas ini ya Bapak. Mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita katakan kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semangat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini, terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan yang memberkati. Selamat malam. God bless you all.